Sementara itu, di ruang rapat manajemen rumah sakit, direktur dan tim yayasan tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya. Keputusan memindahkan YN kini jadi sorotan setelah insiden lukanya tersebar di kalangan staf. Kalau kita paksa pindahkan dia sekarang, kita akan terlihat seolah tidak mempedulikan kesejahteraan pasien, ucap salah satu anggota dewan. Dan Dr. Kim bisa menggiring opini publik jika keluar dan buka suara, tema yang lain. Direktur menghela nafas panjang. Kita beri waktu 1 bulan. Kalau dalam sebulan kondisi pasien Han YN membaik secara signifikan, dia boleh tetap di sini. Tapi kalau tidak, dia harus dipindahkan. Dan Kim Tae-hyung harus dinonaktifkan sebagai dokter utama. Sebuah ultimatum, sebuah batas waktu, dan sebuah janji yang bisa patah kapan saja. Malam itu Tae-hyung menuliskan rencana terapi baru di ruangannya, tapi berbeda dari catatan medis biasa. Ia menambahkan satu catatan kecil di halaman belakang buku catatannya. Terapi bukan hanya soal mengembalikan seseorang ke kondisi semula, tapi tentang menciptakan bentuk baru dari jiwa yang pernah hancur. Keesokan harinya, Yan memulai hari dengan langkah pelan, namun pasti. Ia tidak lagi menghindari sesi kelompok. Ia datang, duduk, dan diam. Tapi itu sudah cukup membuat semua staf bingung karena Yan tak pernah benar-benar hadir secara sukarela sebelumnya. Setelah sesi berakhir, Tae-hyung datang mendekatinya. Hari ini kau luar biasa. Aku cuma duduk. Tapi duduk di tempat yang dulu kau benci, itu sudah seperti mendaki gunung bagimu. Yan menatapnya. Apa gunungnya tinggi? Sangat, tapi aku akan mendaki bersamamu. Hari-hari berlalu, Yan perlahan terbuka. Kadang ia masih marah, kadang ia masih mencaci staf medis, tapi ia mulai menulis diari, menggambar lebih banyak, dan paling mengejutkan, meminta sesi konseling pribadi dengan Tae-hyung secara resmi. Dalam sesi itu, Yan bercerita tentang ibunya yang mengidap skizofrenia berat dan pernah mencoba saat masih kecil. Yan bercerita bagaimana ayahnya pergi dan tak pernah kembali setelah insiden itu. Ia bercerita tentang suara-suara yang kadang masih berbisik di kepalanya. Semua orang bilang aku waras saat aku bisa diam, tapi aku justru paling kacau ketika tidak bisa mengungkapkan apapun, gumam Yan. Tae-hyung menulis satu catatan sederhana setelah sesi itu. Han Yan tidak butuh diselamatkan, ia butuh didengar. Tapi saat segalanya mulai terlihat membaik, kabar mengejutkan datang dari luar rumah sakit. Ayah yang ditemukan masih hidup dan mengajukan permohonan hak wali untuk Yan keluar dari rumah sakit Milsong. Berita itu menyebar seperti percikan api ke dalam ruangan yang penuh bensin. Tae membacanya pertama kali lewat email internal. Ia membacanya 3 kali, memastikan bahwa itu bukan kesalahan nama atau pasien. Tapi tidak, nama itu jelas Han YN dan pengajunya Han Junpyo, ayah kandung. Tae berdiri dari kursi, berjalan keluar ruangan, melewati lorong rumah sakit yang mendadak terasa terlalu panjang dan terlalu asing, menuju kamar pasien 5B, tapi saat tiba di sana, Yan tidak di dalam. Yan duduk di taman belakang rumah sakit, diam, tanpa buku gambar, tanpa pensil, dan tanpa reaksi. Suster yang mendampinginya mengaku pelan saat melihat Tae-hyung datang. Ia tahu tak ada yang bisa bicara dengan Yan hari ini selain satu orang, dokter yang bukan lagi dokternya. Tae-hyung duduk di samping Yan, tak bicara. Setelah beberapa menit, Yan mulai bersuara tanpa menoleh. Dia hidup, kupikir dia
pikir dia pergi dan itu cukup sebagai penjelasan, tapi ternyata dia hidup dan memilih tidak kembali. Dan sekarang dia datang. Ia menarikku keluar seolah aku ini tugas yang tertunda. Tahi menggenggam tangannya di pangkuan. Kau tidak harus bertemu dengannya kalau tidak siap. Ia tertawa kecil, tawa kosong dan terasa pahit. Kalau luka ini dibaratkan manusia, maka dia pasti mirip ayahku. Diam, dan muncul kembali saat aku mulai bisa bernafas dengan tenang. Pihak rumah sakit memberitahu bahwa ayah Yan akan datang 2 hari lagi untuk proses wawancara dan psikologis. Mereka memberi pilihan kepada Yan menemui sang ayah atau tidak. Tae menghampiri direktur rumah sakit, menolak keputusan sepihak yang membiarkan seseorang pria yang meninggalkan anaknya selama belasan tahun kembali secara pahlawan. Apa Anda tahu apa yang dia tinggalkan? Tanya Taehyung. Kami hanya mengikuti prosedur hukum. Dan bagaimana dengan luka emosional pasien? Itu bukan ranah kami, Dr. Kim. Itu ranahnya Anda. Atau dulu, saat Anda masih jadi dokternya, senior sang direktur. Taehyung tidak menjawab. Ia tahu saat ini batas antara profesional dan pribadi sudah terlalu kabur. Tapi ia tidak peduli. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia yang tidak boleh hancur lagi. Malam itu, Yan mengetuk pintu ruang kerja Taehyung. Tak seperti biasanya, ia tidak membawa buku gambar, tapi membawa satu lembar foto lama yang warnanya sudah pudar. Ini satu-satunya foto kami bertiga, aku, ibu, dan ayah. Diambil 2 minggu sebelum ibu mencoba. Taehyung menerima foto itu, melihat seorang gadis kecil dengan poni tebal tersenyum lucu di tengah 2 orang tua yang wajahnya tidak sangat kebanyakan keluarga lain. Setelah kejadian itu, aku dirawat selama setahun penuh. Tapi yang paling menyakitkan bukan saat ibuku mencoba. Yang paling menyakitkan adalah saat aku bangun dan mendapati ayahku tidak ada. Tidak pernah datang, tidak pernah menelpon, tidak pernah suara Yan pecah. Memelukku dan berkata, maaf aku tidak bisa melindungimu. Taehyung berdiri. Untuk kali ini, ia tak hanya diam. Ia memeluk Yan, tidak sebagai dokter, tidak sebagai penyembuh, tapi sebagai sesosok orang yang tahu bahwa kadang luka tidak butuh obat, tapi butuh tempat untuk bersandar.